Budak Bayangan bab 1176 Perasaan Pahit. Lokasi gerbang mimpi buruk yang mengarah ke sekitar tengkorak hitam sangatlah penting. Saat ini, tidak ada seorang pun kecuali Mordred yang berlabuh di gerbang benteng, sehingga gerbang mimpi buruk masih menjadi satu-satunya cara yang layak untuk mencapainya. Jika terletak di hutan belantara Antartika Timur, pertempuran antara dua klan besar akan terjadi jauh dari ibu kota pengepungan dan penduduk sipil. Tapi jika itu di dalam kota, berpikirlah secara rasional. Sunny berjalan melewati koridor benteng sambil menganalisis situasinya. Jika gerbang mimpi buruk terletak di dalam ibu kota pengepungan, maka tidak banyak yang bisa dia lakukan. Kehidupan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya akan berada dalam bahaya besar, atau bahkan mungkin musnah secara langsung. Hal terbaik yang bisa dilakukan Sunny adalah mencoba mengurangi kerusakannya. Namun, jika itu terjadi di suatu tempat di hutan belantara, maka dia tidak perlu melakukan apapun. Masalahnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Valor dan Song dipersilakan untuk saling membantai sebanyak yang mereka mau. Salah berpikir seperti itu adalah tindakan yang picik. Tentu saja, klan-klan besar adalah sekelompok orang brengsek yang penuh kebencian, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk mempertahankan sebagian besar Antartika Timur. Meskipun hanya untuk menjaga penampilan, kekuatan mereka sangat penting ketika berhadapan dengan target bernilai tinggi seperti para raksasa, karena 6 dari 7 orang suci yang ada di benua itu adalah anggota domain. Apa yang akan terjadi jika mereka semua pergi dan membunuh satu sama lain? Tidak ada yang baik. Pengungsi yang tak terhitung jumlahnya telah dievakuasi, namun jutaan lainnya masih tersisa. Seandainya pasukan evakuasi diberi waktu beberapa bulan lagi, cukup untuk Legiun Sleeper menjalani kebangkitan, segalanya akan berbeda. Tapi Mordred, orang gila terkutuk itu, telah membuat hal itu mustahil. Jadi, kekuatan klan besar masih terlalu penting. Sunny merasa perutnya mual. Dia sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa, meskipun klan besar itu menjijikkan, mereka juga dibutuhkan. Mereka seperti kejahatan yang diperlukan. Berpikir seperti itu membuatnya merasa kotor. Rasanya seperti dia sedang membuat kompromi. Itukah yang dirasakan Wake of Ruin dan seluruh pemerintahan? Lupakan saja. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tampaknya, berkat Mordred, pertempuran habis-habisan yang berdarah dan merusak antara kekuatan Valor dan Song kini semakin dekat dan tak terelakkan. Mereka bisa saling melenyapkan satu sama lain, yang akan menjadi hasil terburuk. Karena tidak akan ada lagi yang tersisa untuk terus membela para pengungsi dari berjuta makhluk mimpi buruk yang berkeliaran di benua itu. Oleh karena itu, hanya ada satu cara baginya untuk mencapai hasil terbaik. Jika tidak ada cara untuk mencegah pertempuran, dia harus melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membantu satu pihak mencapai kemenangan, dan bukan kemenangan apapun. Bencana yang dahsyat tidak ada bedanya dengan kehancuran bersama. Hanya kemenangan telak yang akan meminimalkan kerugian di salah satu pihak, sehingga menyisakan cukup banyak pejuang yang masih hidup untuk membuat perbedaan dalam upaya evakuasi. Tunggu. Sunny tiba-tiba membeku, menjadi lebih pucat dari biasanya. Matanya melebar, tangannya gemetar. Kemudian, perlahan, senyuman yang terlihat lebih dari sekedar gila muncul di wajahnya. Melalui bayangan yang bersembunyi di ruang strategi tertutup, dia melihat seseorang yang berdiri di sana, diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan Morgan. Seorang wanita muda dengan rambut perak dan mata abu-abu dingin, mengenakan baju besi baja hitam yang rumit. Dia memandang Nevis. Sunny menghela napas perlahan. Apakah itu yang kamu maksudkan? Bukankah itu persis seperti yang dia katakan padanya seumur hidup yang lalu? Saat pesta mewah klan besar Valor, bahwa dia akan mengikutinya bukan karena dia memerintahkannya, tapi karena dia ingin, dengan senyuman di wajahnya. Bahwa nasib mereka saling terkait. Pada hari itu, Sunny telah menolak Nevis dan menolak mengikutinya ke pelukan klan Valor. Sebaliknya, dia mendaftar di pasukan evakuasi pertama dan berangkat ke Antartika. Banyak hal telah terjadi sejak saat itu. Namun, disinilah dia, berencana untuk bertarung berdampingan dengannya di bawah panji klan besar Valor, membantu mereka dalam perang penuh dosa melawan klan besar Song. Sepenuhnya atas kemauannya sendiri, Sunny mengulurkan satu tangan dan menyentuh lehernya, seolah memeriksa apakah ada kalung budak di lehernya. Perasaan pahit apa ini? Tawa hampa keluar dari bibirnya. Setelah beberapa saat, Sunny menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Lagi pula, itu tidak masalah. Tentu saja, dia merasa sangat enggan untuk membuktikan bahwa Nev benar. Namun bukankah tindakan yang sangat kekanak-kanakan jika membuat ulah dan mengubah keputusan hanya karena harga dirinya tersakiti? Sejak kapan dia punya harga diri? Suka atau tidak suka? Memastikan sebanyak mungkin warga sipil selamat dari rantai mimpi buruk memang merupakan keinginannya. Jadi, jika Sunny harus membantu klan Valor melawan klan Song untuk mencapai tujuan tersebut, itulah yang akan dia lakukan. Ada kemungkinan membantu Song mengalahkan Valor juga. Baginya, yang satu sama kejinya dengan yang lain, jadi tidak ada bedanya bagi Sunny pihak mana yang pada akhirnya akan dia dukung.
Namun, dia sudah terintegrasi ke dalam kekuatan Valor sampai batas tertentu, dan itu nyaman. Nevis, Casey, dan penjaga kebakaran juga ada di sini, jadi pergi ke sisi lain berpotensi menyebabkan kematian mereka. Secara langsung atau tidak langsung, hal itu bukanlah sesuatu yang ingin atau ingin dilakukan Sunny. Artinya dia terjebak dengan Valor. Tentu saja, sangat dipertanyakan apakah keterlibatannya akan membuat perbedaan. Tapi setidaknya dia harus mencoba. Dia harus mencoba yang terbaik. Sunny bergerak melewati benteng pelabuhan, yang perlahan dipenuhi kebisingan. Ada senyuman aneh di wajahnya. Bukankah itu lucu? Dia tiba-tiba merasa sedih karena dosa penghiburan tidak ada di sana untuk menghargai lelucon itu. Budak Bayangan bab 1177 Genderang Perang. Genderang perang bergemuruh di seluruh Antartika. Sebenarnya, tidak ada hal mencolok yang terjadi. Klan-klan besar memobilisasi kekuatan dengan efisiensi diam-diam yang halus dan menakutkan. Jika seseorang tidak tahu apa yang harus dicari, mereka akan tetap tidak menyadari fakta bahwa seluruh benua akan segera terguncang oleh dampak pertempuran bersejarah. Namun Sunny tahu, di benteng pelabuhan, gemuruh meriam sudah tidak terdengar lagi. Gerombolan makhluk mimpi buruk telah diatasi, dan para prajurit yang lelah turun dari tembok. Namun, alih-alih beristirahat, mereka diam-diam mendengarkan perintah baru dan mulai bersiap untuk segera berangkat. Para prajurit biasa sedang memeriksa peralatan mereka dengan ekspresi tenang dan seperti bisnis. The Awaken, yang biasanya tidak akan mengabaikan armor sihir mereka di lapangan. Anehnya mengenakan seragam sederhana, mengetahui betapa mengerikannya masa depan yang dijanjikan, mereka ingin memberikan semua kenangan mereka kesempatan untuk diperbaiki sepenuhnya. Personel administrasi dengan panik bekerja untuk mengatur ulang rantai logistik dan mempersiapkan pasukan untuk ekspedisi mendadak. Ada banyak tanda-tanda seperti itu. Hal ini terutama terlihat ketika seseorang membandingkan perilaku prajurit Valor dengan perilaku staf pasukan evakuasi. Yang terakhir dengan lelah merayakan kemenangan, sementara yang pertama tampak lebih fokus dibandingkan ketika mereka berjuang melawan kekejian. Gerbang mimpi buruk tampaknya tidak terletak di dalam ibu kota pengepungan. Sunny menemukan sudut yang tenang dan gelap di dalam benteng dan bersandar di dinding. Dia telah berhasil menentukan sifat area di mana pintu masuk benteng tengkorak hitam berada dengan memata-matai staf administrasi Valor. Setiap pergerakan pasukan militer skala besar memerlukan sejumlah pekerjaan logistik, dan banyak hal yang dapat disimpulkan. Dari persiapan tersebut, tampaknya, klan Valor sedang bersiap untuk menjelajah ke hutan belantara Antartika Timur. Jarak yang harus mereka lalui juga tidak terasa kecil, sehingga menghilangkan sebagian kekhawatiran Sunny. Namun, masih banyak yang perlu dipertimbangkan. Sunny tahu apa yang akan dilakukan klan-klan besar, dan apa yang harus dia lakukan sendiri. Namun, apa tanggapan pemerintah? Sebagai seseorang yang bergelar utusan khusus pemerintah, dia akan segera menerima panggilan. Dan memang, tidak beberapa menit kemudian, komunikatornya menyala karena ada transmisi masuk. Sunny memanggil Bonsinger, menyelimuti sekelilingnya dalam keheningan, dan menjawab. Wajah tajam Saint Chor muncul di layar holografik, segera diikuti dengan wajah menyenangkan dari Soul Reaper Jet. Transcendent Kurus berbicara lebih dulu, saya berasumsi bahwa Anda berdua sudah mengetahui situasinya. Yang ingin saya ketahui adalah apa yang menyebabkan kekacauan ini. Suaranya yang serak terdengar tenang, tapi Sunny bisa merasakan nada marah dan tegang di dalamnya. Dia sekilas melihat proyeksi Jet, lalu menjawab, saya rasa saya bisa memberikan penjelasan. Keduanya memperhatikan kata-katanya dengan penuh perhatian. Sunny terdiam beberapa saat, lalu berbicara, memilih kata-katanya dengan hati-hati, tampaknya benteng ditemukan di gurun mimpi buruk. Klan Valor adalah orang pertama yang menemukannya, tetapi upaya mereka untuk merebutnya gagal. Sekarang, kedua klan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan penting. Konfrontasi langsung untuk akses ke gerbang mimpi buruk yang menuju ke benteng sepertinya tidak bisa dihindari. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan datar, mereka berusaha sekuat tenaga. Saat wajah Saint Chor menjadi gelap, Jer mengangguk. Saya bisa memastikannya. Sunny tidak tahu apa yang dipikirkan Saint veteran itu, tapi dia merasa merinding bahkan melalui proyeksi holografik. Meskipun ekspresi Wake of Ruin tidak banyak berubah, rasanya dunia itu sendiri malah berubah secara halus, bereaksi terhadap kemarahannya, ketidakpuasan, penghinaan, kekesalan, mungkin, orang tua itu meringis. Waktunya sangat tepat, setidaknya dia masih bisa bersikap sarkastik. Sunny harus membayangkan dua klan besar yang tiba-tiba beralih ke peperangan aktif itu seperti bencana bagi pemerintah. Saint Chor harus mengatur ulang sepenuhnya disposisi pasukan evakuasi dan membuat strategi baru. Meski begitu, itu mungkin tidak cukup. Lagi pula, Komando Angkatan Darat harus bersiap menghadapi hal seperti ini. Meskipun itu adalah skenario terburuk bagi mereka. Mereka tidak bodoh. Setelah jeda yang lama, Wake of Ruin menggelengkan kepalanya, lalu menatap Sunny dan Jet lagi. Valor dan Song mungkin sombong, tapi bukannya tidak masuk akal.
Pertumpahan darah ini masih bisa dicegah, mungkin. Hal serupa pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan skala besar bisa dihindari jika mereka setuju untuk mengadakan duel antara dua juara. Sunni hanya bisa mengangkat alisnya. Dia tidak meragukan kebijaksanaan dan pengalaman transenden berpengalaman, tapi dia juga tidak percaya bahwa klan besar akan mundur. Terutama bukan karena sesuatu yang aneh seperti duel kehormatan. Mereka seperti hiu yang mencium bau darah di air, setidaknya yang dari Valor. Mereka sudah terlalu lama menahan haus darah. Tetap saja, apakah benar-benar ada kemungkinan duel aneh antara dua pejuang kuat bisa menggantikan pertarungan yang sia-sia? Kelihatannya mustahil, tapi sekali lagi, warisan seringkali aneh dalam hal seperti itu. Saint Chor menghela nafas berat, lalu menambahkan, masalahnya kali ini adalah kedua belah pihak tampaknya yakin bahwa mereka akan menang jika pertarungan benar-benar terjadi. Jadi, mereka tidak punya alasan untuk mencari alternatif. Selain itu, mereka telah bertindak sedikit, tidak menentu, sejak saat itu. Terlambat. Sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya akan terjadi. Tampaknya sudah mengambil keputusan. Transenet yang kurus itu mengangguk dan menatap tajam ke arah Sunni dan Jet. Kalian berdua akan tetap bersama para utusan dan mengikuti mereka ke gerbang mimpi buruk itu. Kumpulkan informasi sebanyak yang kalian bisa, selagi kalian berada di sana. Saya akan datang secara pribadi dan mencoba menengahi resolusi yang dapat diterima. Jet terdiam beberapa saat. Dimengerti, Tuan. Namun, Sunni tidak begitu setuju. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Pertanyaannya yang tidak sopan, atau mungkin fakta bahwa dia berani mengajukan pertanyaan, tampaknya mengejutkan orang suci tua itu. Wake of Ruin menatapnya dengan muram. Setelah jeda singkat, dia berkata dengan singkat, kemudian kami mundur dan mencoba menyelamatkan dampaknya. Dengan itu, dia mengakhiri panggilannya. Wajah kurus Saint pemerintah menghilang, meninggalkan Sunni dan Jet sendirian. Soul Reaper menatapnya dan tersenyum. Bagaimana dia bisa tersenyum dalam situasi ini? Ya ampun, aku tahu tatapan itu. Kamu sedang berpikir untuk melakukan sesuatu yang gila, bukan? Sunni meliriknya dengan muram dan mengangkat bahu. Aku bahkan tidak tahu lagi apa yang gila. Jet terkekeh. Itu sama sekali bukan pertanda baik. Dia mengamati wajahnya dengan muram, lalu berkata pelan, jika Wake of Ruin gagal dalam negosiasinya, Valor dan Song akan benar-benar bentrok. Pada saat itu, langkah terbaik adalah mendukung satu pihak melawan pihak lain, untuk mempertahankan petarung sebanyak mungkin. Apakah Anda siap untuk melakukan itu, keputusan? Senyuman Soul Reaper menjadi suram. Pemerintah tidak bisa mematahkan netralitasnya. Sekalipun hal ini menguntungkan saat ini, dampaknya akan menjadi bencana dalam jangka panjang. Sunni hanya menatapnya. Saya tidak bertanya tentang pemerintah. Saya bertanya tentang Anda. Ada kalanya orang tidak bisa lepas dari pilihan sulit. Sunni sudah lama membuatnya, dan Jet harus mengikutinya, entah dia mau atau tidak. Tentu saja, tidak melakukan apapun juga merupakan sebuah pilihan. Namun, dia selalu memposisikan dirinya sebagai roda penggerak dalam mesin pemerintahan, tapi mungkin sudah waktunya bagi Soul Reaper untuk berpikir sendiri. Setidaknya Sunni berharap dia akan melakukannya. Jet terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Akhirnya, dia berkata, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Lalu, wajahnya menghilang. Layar komunikator dimatikan, meninggalkan Sunni dalam kegelapan. Dia menghela nafas dan membubarkan Bonsinger, lalu meninggalkan tempat perlindungan sementara. Pertarungan habis-habisan atau duel dua juara. Aku penasaran mana yang akan terjadi? Dia berharap yang terbaik, namun harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Budak Bayangan bab 1178 perjalanan jauh. Meskipun kedua klan mengumpulkan pasukan mereka dengan tergesa-gesa, bukanlah hal yang mudah untuk memindahkan kekuatan militer melintasi Antartika Timur. Hutan belantara dipenuhi dengan kekejian yang tak terhitung jumlahnya, dan gerbang mimpi buruk ada di mana-mana, membuat setiap rute menjadi lambat dan berbahaya. Klan Valor berada dalam posisi yang sedikit lebih baik karena mereka secara kebetulan telah mengumpulkan sebagian besar pasukan mereka sebelum Mordred terungkap. Untuk menghancurkan gerombolan makhluk mimpi buruk yang bermigrasi. Namun, masih banyak prajurit dan aset yang tertinggal di ibu kota pengepungan, yang kini harus bergabung dengan kelompok utama kontingen klan besar. Ada Saint Tiris, misalnya. Fakta bahwa Dire Fang bisa bergabung dengan Silent Stalker dalam menyergap Whispering Blade membuktikan bahwa dia sendiri tidak cukup untuk menahan transenden musuh. Jadi tidak ada gunanya menjauhkannya. Ibu kota pengepungan pemerintah. Jadi, Skytide telah dipanggil kembali, dan sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan kelompok perang. Ada Squirrel lain dan bahkan Knight yang harus dipanggil juga. Jadi, pada beberapa hari pertama, kemajuannya berjalan lambat. Sebagian besar personel biasa telah tertinggal, dan sekarang hanya yang bangkit yang mengikuti Morgan menuju gerbang mimpi buruk yang menentukan. Namun demikian, jumlah mereka terlalu banyak untuk dilewatkan begitu saja, sehingga pertempuran dengan makhluk mimpi buruk terjadi hampir setiap jam.
Banyak dari konflik ini yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius jika tidak diselesaikan dengan cepat. Dalam kasus ini, baik Morgans Ekos atau salah satu sains bergabung dalam huru-hara untuk mencegah konfrontasi skala kecil menjadi pertempuran yang mengerikan. Tentu saja Sunny tidak diwajibkan untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebenarnya, dia mendapati dirinya berada dalam situasi yang agak canggung. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengundangnya untuk bergabung dalam ekspedisi, dan statusnya menjadi semakin kabur dari sebelumnya. Secara resmi, dia adalah utusan pemerintah yang tugasnya berkaitan dengan kerjasama antara klan Valor dan Evacuation Army. Namun, klan besar tersebut kurang lebih telah mengabaikan kepura-puraan berada di kuadran selatan untuk membantu, dan bertindak melawan kepentingan pemerintah. Jadi sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan seorang utusan dalam situasi seperti itu? Mengapa dia dibutuhkan? Sunny tidak memberikan penjelasan yang baik, tapi untungnya tidak ada yang bertanya. Entah itu karena para prajurit Valor tidak bisa diganggu atau sekadar tidak peduli, dia tidak tahu. Bagaimanapun juga, mereka kebanyakan meninggalkannya sendirian. Faktanya, Sunny pada dasarnya diabaikan. Bahkan Morgan tampaknya telah melupakan keberadaannya. Yang tidak terlalu mengejutkan, dia memiliki masalah yang jauh lebih besar untuk dikhawatirkan daripada keberadaan pemerintahan netral yang diangkat. Jadi, Sunny hanya tinggal di salah satu APC yang ditugaskan pada penjaga kebakaran. Namun, para penjaga kebakaran itu sendiri sudah pergi. Kebanyakan dari mereka sudah memasuki benih, jadi dia membawa kendaraan itu sendirian. Nevis dan Casey akan muncul dari waktu ke waktu untuk tidur beberapa jam, tapi selain itu, dia tetap sendirian. Itu memberinya banyak waktu untuk berpikir. Duduk di kursi pilot dan mengemudikan APC melintasi sisa-sisa Antartika yang mengerikan, yang saat ini lebih terlihat seperti bagian dari alam impian dibandingkan dengan dunia nyata. Dia dengan sedih memikirkan masa lalu. Sungguh lucu, Sunny datang ke Antartika untuk mengejar tujuan pribadinya, tidak terlalu memedulikan hal lain. Tapi sekarang, dia akhirnya cukup peduli dengan misi pasukan evakuasi sehingga mengabaikan kepentingan pribadinya. Dia dulunya mengejek orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sekarang, dia siap melakukan sesuatu yang tidak mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Apakah seperti itu? Tidak terlalu. Pada akhirnya semua yang dilakukan Sunny adalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak berusaha melindungi para pengungsi karena hal tersebut merupakan hal yang benar untuk dilakukan atau karena kewajiban moral. Dia melakukannya hanya karena dia ingin. Itu adalah keinginannya. Dia hanya berusaha memenuhi keinginannya sendiri. Sunny pernah ingin bertahan hidup dengan segala cara, tapi itu tidak cukup lagi. Tadinya dia ingin menjadi kuat, tapi sekarang, itu juga tidak cukup. Dia memiliki kekuatan, tetapi apa gunanya memiliki kekuatan jika dia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya? Yang sebenarnya diinginkan Sunny sekarang adalah menggunakan kekuatannya untuk membentuk dunia sesuai keinginannya. Membentuk kenyataan dengan kekuatan. Itu adalah kekuatan. Jadi, apakah dia sedang menginginkan kekuasaan sekarang? Mengontrol APC, Sunny mengerutkan kening. Lalu bagaimana dengan kebebasan? Bagaimanapun, itulah tujuan sebenarnya selama ini. Datang ke Antartika adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Namun sebaliknya, dia mendapati dirinya terikat dengan lebih banyak orang, lebih banyak tempat, lebih banyak hal. Dia kini menjadi lebih dibatasi dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, apa yang membatasi dirinya adalah keadaan di luar kendalinya. Kini, dia terikat oleh keinginannya sendiri. Setelah dipikir-pikir, itu tidak lucu. Sunny sekarang memahami lebih baik dari sebelumnya mengapa Demon of Desir menjadi salah satu daemon yang paling kuat, tiada duanya, kecuali Weaver. Tapi apakah itu benar-benar buruk? Lalu bagaimana jika dia dipaksa oleh hal-hal yang dia inginkan? Jadi bagaimana jika dia terikat pada orang, ide, dan nilai? Mungkin itu bukan hal yang buruk. Hanya karena dia sendiri yang memilih obligasi ini. Sunny memahami hal itu, namun sebagian kecil dari dirinya memberontak terhadap pemikiran seperti itu. Bagian itu masih ingin lepas kendali dan tidak terikat pada apapun. Untuk bebas. Namun, bagian itu harus dikesampingkan untuk saat ini. Karena dia harus menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Meski sia-sia, Sunny harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan evakuasi warga Antartika berhasil. Setelah itu, dia akan melihat apa lagi yang harus dilakukan. Mimpinya tampak semakin jauh dari sebelumnya, namun anehnya, Sunny mendapati dirinya tenang dan tekun. Pikirannya sudah bulat, mungkin itulah keyakinan sebenarnya. Pikiran itu membuatnya tidak nyaman. Budak Bayangan bab 1179 ukuran pertumbuhan. Rombongan perang telah berhenti dan berkemah. APC Sunny diparkir di dalam garis pertahanan, dan dia dengan tenang menyiapkan makan malam. Rasanya aneh melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja di ambang peristiwa yang berpotensi mengubah jalannya sejarah, tapi dia lapar. Kelaparan jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan yang membentuk sejarah. Aku rindu badak. Kendaraan lapis baja yang digunakan penjaga kebakaran sama sekali tidak murah,
tapi fasilitasnya cukup sederhana. Bahkan tidak ada dapur terpadu, hanya beberapa peralatan untuk penyimpanan dan persiapan makanan. Meski begitu, dia pandai berimprovisasi. Saat Sunny memasak, dalam hati dia memikirkan apa yang telah diperolehnya sejak datang ke Antartika, dan apa yang bisa dia gunakan jika hal terburuk terjadi dan kedua klan besar itu bentrok dalam pertempuran berdarah. Sunny telah menjadi master selama berbulan-bulan sebelum rantai mimpi buruk, tapi dia merasa bahwa dia hanya mendapatkan kekuatan ascendantnya di sini. Penguasaannya terhadap manifestasi bayangan telah meningkat pesat, baik dari segi dampak maupun keserbagunaannya. Dia juga mengembangkan Shadow Shell dan Shadow Incarnation, serta kombinasi keduanya. Kedua kemampuan ini sangat kuat. Pengetahuan praktisnya tentang ilmu sihir juga telah berkembang. Dia sekarang bisa menyalin mantra yang lebih kompleks dan melakukannya lebih cepat. Dia bahkan dapat memodifikasinya sampai tingkat tertentu. Meskipun realitas kampanye di Antartika menghalangi Sunny untuk menghabiskan banyak waktunya menenun, repertoarnya jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Ada kenangan baru yang kuat di gudang senjatanya, termasuk kenangan transenden. Dosa penghiburan, kain kafan senja tanpa anugerah, dan lain-lain, ada juga cermin kebenaran. Kemungkinannya adalah, dia harus segera menggunakannya. Dalam hal kekuatan mentah, Sunny sekarang adalah seorang tyrant. Dia memiliki 5 inti dan 5 bayangan, yang meningkatkan kekuatan fisik dan kapasitas esensinya. Anehnya, bahkan kendali esensinya telah mengalami peningkatan yang nyata, karena tidak dapat mengandalkan ular jiwa dalam kondisi mengerikan di kuadran selatan. Sunny terpaksa meningkatkan aspek kekuatannya ini hingga efisiensi yang hampir sempurna. Lalu ada bayangannya, dia telah mendapatkan yang baru, Ravenous Fiend. Sekarang setelah Imp berpesta dengan sisa-sisa Pangeran Matahari, si Goblin kurus sudah cukup kuat untuk dikirim ke medan perang. Nikmah dekat dengan Ascension dan membuka kemampuan terornya. Sein telah meningkat baik di kelas maupun pangkat, menjadi iblis transenden. Itu saja merupakan lompatan luar biasa baginya, tapi sublimasi mantel dunia bawah mungkin tidak kalah pentingnya. Atribut barunya, cangkang marmer, meningkatkan ketahanan dan performa tempurnya hingga tingkat yang luar biasa. Sejujurnya, memilikinya hampir seperti memiliki aspek sekunder. Mengingat semua itu, sulit untuk menyangkal bahwa Sunny yang sekarang jauh lebih kuat daripada dirinya di masa lalu sebelum Antartika. Perbandingannya bahkan tidak lucu. Sunny di masa lalu tidak lebih dari seorang bocah lemah. Ironisnya, Sunny datang ke kuadran selatan untuk mencari kekuatan, dan meskipun dia sudah lama tidak lagi memedulikan tujuan itu, dia akhirnya mencapainya. Terlepas dari itu semua, dia merasa ada lebih banyak hal berharga yang dia peroleh di sini. Hal-hal yang melampaui bayangan, kenangan, dan atribut. Pengalaman yang didapatnya, keterampilan yang diasahnya, pelajaran yang didapatnya, itulah yang benar-benar membedakannya dari dirinya di masa lalu. Itulah yang membuatnya lebih kuat. Dari kegelapan malam kutub dan keputusasaan pusat Antartika hingga dinginnya hamparan Antartika Timur dan banyak bahayanya, Sunny telah tumbuh dan menjadi dewasa. Dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan meraih banyak kemenangan yang mustahil. Ada juga kekalahan yang mengerikan. Itu juga telah mengajarinya. Menyiapkan peralatan untuk 3 orang, Sunny melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Dia akan berusia 21 dalam waktu sekitar 1 bulan. Ada suatu masa ketika dia bahkan tidak yakin apakah dia akan berhasil sejauh itu, tapi sekarang, inilah dia. Aku tidak merasa muda lagi. Mungkin orang seperti Wake of Ruin akan menertawakan kata-kata ini, tapi Sunny benar-benar merasa seperti itu. Dia tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan untuk menjadi seorang anak-anak, dan sekarang, dia juga bukan seorang remaja lagi. Kalau begitu, apakah aku sudah tua? Saat Sunny merenungkan perubahan hidup, pintu APC terbuka, dan Nevis masuk, segera diikuti oleh Casey. Keduanya telah menghabiskan beberapa hari terakhir dalam pertemuan strategi tanpa akhir, jadi keduanya tampak kelelahan. Aroma makanan yang baru dimasak membuat keduanya rileks. Menyadari ekspresi jauh di wajah Sunny, Nevis sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan dengan serius?" Dia tersentak, lalu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan menata meja. "Ah, tidak ada yang serius. Aku hanya berpikir bahwa aku terlalu tua untuk omong kosong ini." Dia mengerutkan kening, lalu menusuknya dengan tatapan dingin. "Tapi aku lebih tua darimu? Maksudnya jelas. Apakah kamu menyebutku tua?" Sunny menyeringai. "Ya, lupakan aku mengatakan apapun. Ayo, Nuna, ayo makan. Siapa yang tahu kapan kita bisa mendapat kesempatan untuk menikmati makanan yang layak lagi." Keduanya memberinya tatapan aneh dan duduk mengelilingi meja lipat kecil, menatap hidangan yang dia siapkan. Sebenarnya, hanya ada satu hidangan, segala macam pot slop yang diajarkan Profesor Obel kepadanya cara membuatnya. Sunny juga duduk, dan menaruh seporsi besar di piringnya. "Tapi sejujurnya, kamu bahkan belum 1 tahun lebih tua dariku, sedangkan Casey tidak 1 tahun lebih muda dariku. Jadi, mari kita bicara dengan nyaman."
Dia memasukkan sesendok minuman aneh itu ke dalam mulutnya, lalu tersenyum pada mereka. Casey ragu-ragu dan dengan hati-hati menyenggol air kotor itu dengan sendok. Apa itu? Sunny menyeringai. Ah, aku senang kamu bertanya. Ini adalah hidangan kuno yang diturunkan dari orang ke orang sejak zaman kegelapan. Seperti yang diberitahukan padaku, awalnya terinspirasi dari daging mayat. Budak bayangan bab 1180 logika dingin. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman. Sunny tahu bahwa Nevis dan Casey lelah dan hanya punya sedikit waktu untuk istirahat sebelum Morgan membutuhkannya lagi, jadi dia tidak menyia-nyiakan waktu itu dengan percakapan kosong. Lagi pula, sepertinya dia tidak banyak bicara. Namun, ada satu pertanyaan yang harus dia tanyakan. Sambil mendorong piring itu menjauh, Sunny melirik ke arah Nevis dan terdiam sejenak. Saya diberitahu bahwa mungkin ada semacam duel daripada pertempuran. Menurut Anda, apakah itu mungkin? Dia tidak terburu-buru menjawab. Nev memegang secangkir teh di tangannya sambil menatap cairan kuning itu. Akhirnya, dia berkata, aku tidak tahu. Itu, semacam tradisi. Klan warisan tidak akan bertahan jika mereka menyelesaikan setiap konflik dengan menumpahkan darah, sebenarnya jumlah kita tidak sebanyak itu. Namun, tidak ada satupun dari kita yang bisa bertahan. Valor dan Song bertingkah seperti dulu. Jadi sulit untuk mengatakannya. Sunny terdiam beberapa saat, memikirkan siapa yang akan menjadi juara jika duel itu benar-benar terjadi. Apakah klan-klan besar akan mengirim para Sein untuk bertarung satu sama lain? Atau Master, akankah Morgan dan Mordred saling adu pedang dan saling menumpahkan darah? Atau akankah Morgan mengirim Nevis untuk bertarung menggantikannya? Dia hanya tidak tahu. Bergeser sedikit. Sunny menatap Nev dan bertanya, bagaimana jika pertarungan itu benar-benar terjadi? Apakah menurutmu Valor bisa menang? Hingga saat ini, sepertinya klan Song dengan percaya diri terus maju. Namun, ia ragu musuh mereka akan mudah dikalahkan. Kali ini, Nevis tidak ragu sama sekali, ya. Dia mengamati wajahnya yang tidak bergerak dengan rasa ingin tahu. Dari mana rasa percaya diri itu berasal? Mengapa? Sunny mengira Nev akan mengatakan sesuatu dengan gayanya yang biasa, seperti karena aku bersama mereka, atau karena itu kemauanku. Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sedikit pelan, karena mereka dari perang. Dia berkedip. Memang benar dia benar. Klan Valor adalah klan yang mewarisi garis keturunan dewa perang, dewa peperangan, kehidupan, kemajuan, teknologi, kerajinan, dan kecerdasan, serta dewi pelindung umat manusia. Bukan suatu kebetulan bahwa mereka adalah pejuang yang diagungkan, ahli dalam menempa kenangan, dan klan paling berpengaruh di antara manusia yang bangkit dan manusia biasa. Mereka juga akan menjadi teladan dalam peperangan. Tidak masalah jika klan Song berhasil mencapai sedikit keunggulan pada tahap awal konflik. Yang penting adalah siapa yang akan tertawa terakhir, dan Sunny yakin Morgan menyimpan banyak rencana jahat di kepala cantik itu. Dari dia. Namun, ada sedikit kelemahan dalam teori tersebut. Dia bersandar. Itu benar. Tapi kamu lupa satu hal. Mordred juga merupakan keturunan War. Dia memiliki darah yang sama. Dan dia bersama Song. Nevis mengerutkan kening. Tampaknya dia memang tidak terlalu mementingkan kehadiran Mordred di Antartika. Sungguh, dia tidak bisa disalahkan. Meskipun Sunny dan Casey telah memberitahunya tentang pengalaman mereka di kuil malam dan kerajaan harapan, dia sendiri tidak mengalami cobaan itu. Dia belum pernah merasakan kengerian yang menyesakkan saat dikurung di benteng bersama monster itu, menyaksikan jumlah korbannya bertambah sementara jumlah yang selamat berkurang. Akhirnya, Nevis mengangkat bahu. Itu tidak terlalu penting, bukan? Sunny menatapnya dengan ekspresi gelap. Saya rasa memang begitu. Mengapa tidak? Nev menghela nafas. Apa peduliku jika Valor menang atau kalah? Aku hanya perlu bertahan hidup. Jika mereka menang dan aku membantu mereka, statusku dalam klan akan meningkat. Jika mereka kalah dan aku bertahan, statusku akan semakin meningkat, hanya karena akan ada menjadi lebih sedikit prajurit yang kuat untuk dijadikan sandaran klan. Jika mereka tidak ada, kepentinganku akan bertambah. Apapun yang terjadi, banyak anggota Valor dan Song akan mati. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir, percikan putih menyala di matanya. Tiba-tiba, bagian dalam APC seakan dipenuhi panas yang membakar. Anehnya, Nevis bersikap tenang sejak lama, jadi Sunny hampir lupa betapa menakutkannya obsesi pembunuhannya. Dia memandangnya, terkejut dengan logika dingin itu. Iya, dia benar, tapi itu penting bagiku. Nevis berkedip beberapa kali, terkejut, lalu memandangnya dengan bingung. Mengapa? Sunny mengerutkan kening. Karena orang-orang yang akan mati ini seharusnya melindungi para pengungsi dari gerombolan makhluk mimpi buruk. Siapa yang akan melakukan itu jika semua bajingan itu saling membunuh? Nev sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Dia terdiam untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas. Aku tidak akan menaruh kepercayaanku pada klan besar. Melakukan hal itu hanya akan membawa kehancuran. Sunny terkekeh, memikirkan betapa lucunya hal itu terdengar dari dirinya.
Sambil menggelengkan kepalanya, dia lalu menatap Casey yang selama ini diam. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Adakah visi masa depan yang bermanfaat? Casey tersenyum lemah. Tidak ada penglihatan yang membantu. Dia menyentuh rambutnya, lalu tiba-tiba berkata, "Oh, tapi menurutku kamu harus memeriksa Rain." Sunny tersentak, matanya melebar. "Kenapa? Apakah kamu melihat sesuatu?" Casey memiringkan kepalanya, lalu sedikit memucat dan membuang muka karena malu. "Ah, maafkan aku, kata-kataku buruk, menurutku. Tidak, aku belum melihat apapun. Hanya saja kita akan menjelajah jauh ke dalam hutan belantara, dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemungkinannya adalah, kita tidak akan memiliki akses ke jaringan untuk sementara waktu, jadi Anda menyebutkan bahwa Anda sedang bertukar pesan, dan dia mungkin khawatir." Sunny menatap gadis buta itu beberapa saat, terperangah. Sambil berdiri, dia mengambil piring-piring itu dan berjalan pergi untuk membersihkannya. "Astaga, pikirkan dulu sebelum bicara lain kali, oke? Kalian hampir membuatku kena serangan jantung, sial. Tidurlah kalian berdua." Nevis dan Casey naik ke ceruk tidur sementara dia mencuci piring. Setelah selesai, Sunny melontarkan pandangan kesal ke ceruk tempat gadis buta itu tidur dan meringis. "Tapi dia benar. Aku mungkin tidak bisa mengirim pesan ke Rain untuk sementara waktu." Setelah duduk di kursi pilot, dia mengeluarkan komunikatornya dan memeriksa pesan-pesannya. Yang membuatnya lega, Rain baik-baik saja. Dia pergi ke sekolah, berlatih, dan tidak menunjukkan gejala terinfeksi mantra mimpi buruk. Soul Serpent juga bersamanya, jadi Sunny membiarkan dirinya tenang. Dia menatap layar komunikator sebentar, lalu menghela nafas dan mulai mengetik. "Ya, aku baik-baik saja. Tentu saja. Ingat promosi yang aku tulis? Yah, aku adalah seorang pendorong pensil yang terkenal sekarang. Sebagian besar tugasku ada hubungannya dengan mengkonfirmasi permintaan-permintaan dan meneruskan surat. Sejujurnya, itu mendorong aku gila, menjelajahi hamparan liar di kuadran selatan sendirian jauh lebih menyenangkan. Pokoknya, aku sudah memikirkan ini dan itu akhir-akhir ini. Seperti apa yang ingin kulakukan dalam hidupku, dan bagaimana aku tidak melakukannya. Semudah itu lagi, hal-hal bodoh seperti itu. Jadi, inilah yang kupikirkan." Saat dia mengetik pesan panjang itu, matahari yang dingin perlahan bergerak melintasi langit di luar APC, tidak pernah jatuh ke balik cakrawala. Hari sepertinya tidak pernah berakhir, tapi waktu terus berjalan. Segera, kekuatan dua klan besar akan bertemu di hutan belantara Antartika Timur. Hasil dari bentrokan naas mereka bisa menentukan nasib benua yang sedang sekarat.